hati, mereka tetap maju, mereka tidak bersandar kepada pengertian mereka sendiri. Dan ternyata Tuhan meluruskan jalan mereka. Tadinya di hadapan mereka sudah terbayang ada batu besar yang akan menghalangi mereka untuk masuk ke dalam kubur untuk meminyaki tubuh Yesus. Ternyata setelah mereka sampai di kubur, ternyata batu yang begitu besar yang menutupi pintu kubur itu sudah terguling. Tepat sekali ya, seperti Amsal 3:5 sampai 6. Tuhan yang meluruskan jalan mereka. Mereka bisa tetap melakukan apa yang mereka bayangkan untuk masuk ke dalam kubur Tuhan Yesus. Di Matius 28 dikatakan bahwa batu itu yang begitu besar itu digulingkan bukan oleh para wanita, bukan oleh para prajurit, bukan oleh para murid Yesus yang lain, tetapi oleh malaikat Tuhan. Jadi yang dikhawatirkan oleh para wanita ini tidak perlu lagi mereka khawatirkan, karena sudah ada yang menggulingkan pintu kubur bagi mereka. Tuhan sendiri yang meluruskan jalan bagi mereka. Dan ternyata bukan itu saja yang Tuhan kerjakan buat mereka. Begitu mereka masuk ke dalam kubur, mereka melihat di situ, mereka semakin kaget lagi. Mereka sebenarnya melihat batu besar sudah terguling aja sudah cukup kaget. Tapi begitu masuk ke dalam makin kaget lagi. Karena apa? Karena ternyata di dalam kubur mereka tidak melihat mayat Yesus. Mereka datang ke kubur adalah untuk meminyaki tubuh Yesus. Tetapi mereka sampai di kubur, mereka melihat bukannya Yesus yang ada di situ, tetapi ada seorang muda yang memakai jubah putih. Injil Matius memberitahukan kepada kita bahwa pemuda berbaju putih ini adalah malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan mengatakan kepada mereka supaya mereka jangan takut. Dan kemudian malaikat ini menjelaskan, Yesus yang kamu cari, Yesus yang kamu mau minyaki tubuhnya itu, dia sudah bangkit. Dia sudah tidak ada lagi dikubur. Maka kemudian malaikat itu menyuruh para wanita untuk sekali lagi melihat tempat Tuhan Yesus dibaringkan. Dikatakan Yesus sudah tidak ada di situ. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, Paskah biasanya identik dengan telur Paskah. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali antara Paskah dengan telur. Kita tidak melihat satu kata telur di dalam cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini. Tetapi telur menjadi lambang Paskah karena ada kemiripan antara telur dengan makna Paskah. Kalau kita melihat telur, ini seolah-olah seperti benda mati ya, bulat gitu ya, nggak ada gerakan sama sekali. Telur pun juga tidak bisa berpindah dengan sendirinya. Tetapi ketika telur itu sudah menetas, maka dari dalam telur itu akan muncul anak ayam. Dan anak ayam ini adalah satu yang sangat berbeda dengan telur. Karena anak ayam ini makhluk hidup. Dia bisa bersuara, dia bisa bergerak, bahkan dia bisa lari. Nah, inilah makna Paskah. Sangat mirip sekali dengan itu. Bahkan jauh lebih hebat daripada apa yang bisa dilakukan oleh telur. Di kayu salib, Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus diturunkan dari kayu salib dan Tuhan Yesus dikuburkan. Jadi seolah-olah Tuhan Yesus sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Harus orang lain yang menurunkan dirinya dari kayu salib. Harus orang lain yang membawa dia masuk ke dalam kubur. Bahkan ketika pintu kubur ditutup dengan batu besar, Tuhan Yesus tidak bisa mencegahnya. Jadi mirip dengan telur yang hanya bisa diam saja, tidak bisa bergerak dengan sendiri. Seolah-olah sudah tidak ada kehidupan di situ. Tetapi kemudian Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Ini mirip juga dengan anak ayam yang menghancurkan cangkang telur yang menutupinya. Demikian juga Tuhan Yesus menghancurkan kuasa dosa. Tuhan Yesus menghancurkan kuasa maut yang membelenggu manusia. Mirip dengan anak ayam yang begitu setelah dia membolongi cangkang telurnya, kemudian dia membuka, kemudian dia keluar dari situ, dia injak itu cangkang telurnya. Maka seperti itu juga Tuhan Yesus mengalahkan kuasa maut. Kuasa maut diinjak-injak oleh Tuhan Yesus di bawah kakinya, karena sudah tidak berkuasa lagi kepada Tuhan Yesus. Dan itu artinya juga sudah tidak berkuasa lagi bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Inilah arti Paskah bagi kita, orang-orang yang percaya Yesus. Dan inilah inti dari kekristenan. Tuhan Yesus adalah Allah
yang menang terhadap maut. Tuhan Yesus adalah Allah yang menang terhadap kematian. Tuhan Yesus adalah Allah yang menang terhadap segala kuasa dosa. Dan Tuhan Yesus akan membangkitkan setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Makanya setiap orang yang percaya Tuhan Yesus tidak perlu takut terhadap maut, tidak perlu takut mati. Tapi jangan cari gara-gara untuk membuat diri mati sendiri. Karena kita tahu kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Karena kematian itu justru akan merupakan pintu bagi kita untuk mengalami kebangkitan di dalam Yesus Kristus. Kematian merupakan pintu bagi kita untuk masuk ke dalam kemuliaan yang seperti dialami oleh Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari orang mati. Kematian adalah pintu yang akan membawa kita masuk ke dalam surga untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kalau di Jepang ini, waktu kita mati, itu biasanya kita akan dibakar. Jadi yang sisa itu tinggal abu dan tulangnya saja. Tapi itu bukan kesudahan kita. Karena kita akan dibangkitkan dan kita akan diberikan tubuh yang baru. Tubuh kemuliaan. Tubuh yang tidak bisa mengalami lagi sakit penyakit. Tubuh yang tidak bisa lagi mengalami kesedihan. Tubuh yang tidak lagi bisa mengalami duka cita. Tubuh yang akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya, seperti yang ditulis di Efesus 2 ayat 6. Jadi adakah di antara Bapak Ibu dan Saudara yang masih belum yakin kalau mati hari ini juga mati pasti masuk surga? Kalau Bapak Ibu dan Saudara belum yakin, mari Bapak Ibu dan Saudara, undanglah Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hidup Bapak Ibu dan Saudara, untuk masuk ke dalam hati Bapak Ibu dan Saudara. Berdoa, katakan, Tuhan, saya orang berdosa, saya butuh Engkau, ampuni dosa saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuklah ke dalam hati saya, masuklah ke dalam hidup saya. Sehingga kalau kita berdoa seperti itu, maka kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitan Yesus itu juga boleh benar-benar masuk ke dalam hidup kita. Sehingga kapanpun Bapak Ibu dan Saudara mati, Bapak Ibu dan Saudara akan dibangkitkan oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara akan masuk ke surga. Berikutnya, slide berikutnya, kita melihat malaikat kemudian menyuruh para wanita itu untuk pergi kepada para murid. Mereka diminta untuk menceritakan kebangkitan Tuhan Yesus. Para murid disuruh pergi ke Galilea, dan di Galilea mereka akan bertemu dengan Tuhan Yesus. Ayat 8 menuliskan bahwa para wanita ini kemudian keluar dan lari meninggalkan kubur. Rupanya mungkin masih kaget, masih shock dengan apa yang mereka alami dan apa yang mereka lihat. Tapi kemudian di bawah ayat 8 itu ada penjelasan bahwa para wanita itu kemudian menyampaikan pesan bahwa Yesus sudah bangkit kepada Petrus dan kepada para murid yang lain. Lalu Petrus dan para murid menjadi perantara Tuhan Yesus untuk memberitakan berita kebangkitan Tuhan Yesus ini ke berbagai tempat. Berita tentang Tuhan Yesus adalah berita yang harus disebarluaskan kepada semua orang di semua tempat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mengakhiri renungan siang hari ini, mari kita merenungkan satu hal lagi. Bagi Tuhan Yesus pada waktu itu, Petrus adalah orang yang sudah tidak setia kepada Yesus. Petrus sudah gagal memenuhi ucapannya yang gagah dan berani. Dia berkata, saya bersedia mati untuk Engkau. Tetapi yang terjadi justru Petrus menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Bahkan sampai bersumpah, sampai mengutuk bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Para murid yang lain pun juga tidak jauh berbeda dengan Petrus. Ketika Yesus ditangkap, mereka lari meninggalkan Tuhan Yesus. Tetapi perhatikan di ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan Yesus melalui malaikatnya ini berpesan kepada para wanita yang datang di kubur supaya menyampaikan berita bahwa Yesus sudah bangkit kepada siapa? Kepada Petrus dan para murid. Apa artinya ini? Artinya Tuhan Yesus memaafkan kegagalan Petrus dan para muridnya. Petrus memang sudah menyangkal Yesus, tetapi Yesus tidak mau menyangkal Petrus. Para murid sudah meninggalkan Yesus, tetapi Yesus tidak mau meninggalkan para murid. Justru Tuhan Yesus mau menerima mereka kembali. Tuhan Yesus mau merangkul para muridnya lagi, termasuk juga Petrus. Yesus mau mengasihi mereka. Yesus mau bertemu dengan mereka. Yesus mau memberi kesempatan keempat dan seterusnya bagi para murid yang lain juga, termasuk khusus
Tuhan Yesus mau memakai mereka sebagai perantaraannya untuk memberitakan tentang Yesus, tentang Injil keselamatan kepada orang-orang di sekeliling mereka, bahkan sampai ke orang-orang di ujung-ujung bumi. Mari Bapak Ibu Saudara, di hari Paskah ini kita melihat ini satu kebaikan yang luar biasa dari Yesus Kristus yang sudah bangkit ini. Yesus Kristus mau mengampuni orang yang berdosa, bahkan orang yang berdosa besar sekalipun. Adakah di antara kita yang sudah pernah berdosa besar kepada Tuhan Yesus? Sudah pernah meninggalkan Tuhan Yesus? Sudah pernah tidak percaya kepada Tuhan Yesus lagi? Kalau ada, ketahuilah Tuhan Yesus sangat sedih ketika kita berdosa. Seperti ketika Petrus menyangkal dia, Yesus juga sangat sedih. Tapi ketahuilah juga, dia walaupun sedih, dia tidak meninggalkan kita. Yesus tidak menjadi marah, tapi Yesus justru mau mengampuni kita. Dan itulah sebabnya makanya dia mau mati di kayu salib dengan penderitaan yang begitu luar biasa. Adalah karena dia mau menerima kita. Adalah karena supaya dia mau kita melakukan apa yang menjadi perintahnya, menjadi kehendaknya. Mari kita menjadikan Paskah tahun ini untuk kita kembali kepada Tuhan Yesus. Kita yang sudah melakukan banyak dosa, mari kita bertobat. Mari kita meninggalkan dosa-dosa kita tersebut. Yang sudah lama tidak datang gereja, mari mulai hari ini kita ambil komitmen. Mulai saat ini saya mau rajin untuk datang gereja. Yang sudah lama tidak mengikuti pelayanan, tentu ada banyak alasan yang bisa membenarkan Bapak Ibu Saudara untuk tidak ikut lagi dalam pelayanan. Tapi mari mulai hari ini kita ambil komitmen lagi untuk mau melayani Tuhan. Kalau ada di antara kita juga yang punya akar pahit terhadap keluarga kita, terhadap teman kita, terhadap pendeta, terhadap majelis, atau terhadap siapapun juga, mari kita ikut teladan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mau memaafkan para muridnya, termasuk Petrus yang sudah tidak setia, yang sudah menyangkal dia bukan cuma 1 kali atau 2 kali, bahkan sampai 3 kali. Mari kita memaafkan orang-orang yang telah menyakitkan hati kita. Mari kita mengampuni orang-orang yang sudah berbuat jahat kepada kita, karena kita sebenarnya jauh lebih jahat, kita sebenarnya jauh lebih tidak baik daripada orang-orang itu kepada Tuhan. Dan mari kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan, dan mari kita juga bagikan pengampunan itu juga kepada orang-orang di sekeliling kita, khususnya orang-orang yang sudah menyakiti hati kita. Bahkan mungkin menyakitinya bukan cuma sekali 2 kali, mungkin sudah menyakiti berkali-kali. Ada seorang pendeta yang menceritakan sebuah kesaksian tentang seorang yang kedua tangannya itu berkerut dan berubah bentuk, sehingga dengan tangannya yang sudah